Bab 4441 potong dua rantai. 6 lagi. Kenneth menoleh dan tersenyum pada Alexis, dia dipanggil Palmera, dan dia adalah pelayanku. Teman-teman yang kutemui selama pelatihan akan bergabung dengan Sekte Bulan Merah di masa depan, dan untuk beberapa hari, Tuan Wood akan tinggal di rumahku. Gelar kayu adalah miliknya dan tidak dapat dipanggil oleh orang lain. Apa? Palmera berseru tiba-tiba, Nona, apakah kamu bercanda? Menyuruh. Biarkan seorang pria tinggal bersama kita. Kenneth sedikit mengernyit ketika mendengar ini, Palmera, tolong bisikkan satu hal, pokoknya, itu saja, dan jangan beritahu siapapun tentang itu. Setelah itu, dia menatap Alexis dan berkata, Wood, aku akan pergi menemui kakek Godias dulu, garis keturunanku sudah maju, kakek Godias mungkin memberiku beberapa petunjuk, mungkin saya akan tinggal selama beberapa hari, Anda dapat tinggal di sini selama beberapa hari, jika Anda butuh sesuatu, Palmera akan menyelesaikannya untuk Anda. Alexis mengangguk dan berkata, oke. Tiba-tiba, wajah Kenneth sedikit merah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Palmera. Meskipun kamu cantik, kamu tidak bisa menggertaknya. Jika aku tahu, aku. Mata besar Palmera melebar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menatap Kenneth lekat-lekat, dia tidak pernah bermimpi bisa melihat Nona seperti ini. Nona, dia cemburu pada dirinya sendiri karena seorang pria. Palmera merasa bahwa pandangan dunianya benar-benar ditumbangkan. Sejujurnya, selalu ada banyak bakat di wilayah jiwa bulan yang mengejar wanita muda itu, tetapi wanita muda itu tidak tertarik sama sekali dari awal hingga akhir. Palmera berpikir bahwa Kenneth mungkin tidak akan benar-benar jatuh cinta dengan siapapun dalam hidupnya pada seorang pria. Tapi sekarang, saya melihat adegan di mana Kenneth cemburu. Dia menatap Alexis dengan heran, siapa pria muda yang begitu memesona wanita muda itu? Baik. Penampilannya cukup bagus, tapi dilihat dari auranya, pemuda ini tidak lebih dari eksistensi alam perbaikan dan lapisan ketujuh. Pemuda seperti itu, apa yang disukai wanita itu dalam dirinya? Alexis tersenyum dan berkata, tidak, dan jika aku harus menggertakmu, aku bersedia menggertakmu. Wajah cantik Kenneth langsung memerah, dan dia mendengus dingin berpura-pura bangga, kamu tidak bisa menggertakku. Tapi siapapun bisa melihat senyum manis di sudut mulutnya, dan hatinya sangat bahagia. Di bawah kepemimpinan Palmera, Alexis memasuki kamar tamu. Kamar ini jelas jarang digunakan dan sangat bersih, Alexis mungkin tamu pria pertama. Palmera mengintip ke arah Alexis, meskipun dia memiliki banyak keraguan di hatinya, dia tidak banyak bicara. Dia adalah wanita yang cerdas, jika tidak, dia tidak akan bisa tinggal bersama Kenneth begitu lama, dia seharusnya tidak mengurus urusannya sendiri, dia tidak pernah berbicara terlalu banyak. Alexis melihat ke lantai ruangan, matanya sedikit berkedip, sedikit terkejut. Di ruang tamu ini sebenarnya ada formasi pengumpulan roh primordial yang cukup maju. Mampu mengatur formasi pengumpulan roh primordial tingkat tinggi dalam satu ruangan, latar belakang salah satu dari 8 sekte wilayah jiwa bulan tidak boleh diremehkan. Untuk sementara, dia juga sedikit penasaran dengan istana terkuat keempat di wilayah jiwa bulan. Jika itu adalah konferensi pembantaian suci, dapatkah keempat aula ini bersaing dengan Istana Monde? Setelah dipikir-pikir, kekuatan Istana Monde terlalu besar, tersebar di 4 wilayah utama, dan 4 aula yang bekerja bersama seharusnya tidak menjadi lawan. Palmera bertanya, Tuan Wood, apakah ada hal lain yang saya butuhkan? Alexis berkata, tidak. Ngomong-ngomong, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Palmera berkata, Tuanku, tolong beritahu saya. Apakah Anda mengenal seseorang bernama Hugo? Hugo. Palmera sedikit terkejut. Mungkinkah Tuan Wood mengenal Hugo? Dia mengangguk dan berkata, tentu saja, Hugo juga salah satu jenius dari Sekte Bulan Merah kami. Alexis mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa dia telah menyebabkan masalah baru-baru ini. Oh. Mata Alexis berkilat, bagaimana bisa menjadi berkah tersembunyi? Palmera berkata, sebenarnya, Sanyuan terlalu benar. Alasan mengapa senior pejabat sekte menyelamatkan Hugo dengan harga tinggi juga alasannya.
Ketika Hugo dikejar dan dibunuh oleh nenek dari keluarga Han, kebetulan dia membangunkan hantu yang telah diadili di sekte tersebut. Pangkal pedang kuno aku punya. Tidak ada yang mengira bahwa gagang pedang kuno ini adalah kunci ke alam rahasia tertutup sekte Bulan Merah. Alam rahasia ini hanya dibuka sekali 10.000 tahun yang lalu. Menurut catatan di sekte, pada saat itu, tak satu pun dari prajurit di alam rahasia yang memasuki itu berhasil selamat, dan pejabat tinggi berpikir bahwa dunia rahasia ini tidak akan pernah dibuka sampai Hugo membangunkan gagang pedang. Oleh karena itu, pejabat tinggi membayar harga tinggi untuk mempertahankan Hugo, karena dia mungkin satu-satunya murid yang bisa mendapat manfaat dari dunia rahasia ini. Tentu saja, premisnya adalah Hugo tidak mati di dunia rahasia ini. Mata Alexis berkedip sedikit, jadi, sekarang, Hugo tepat di dunia rahasia kuno ini. Palmera mengangguk dan berkata, benar, dikatakan bahwa dia bersembunyi karena dia takut balas dendam dari keluarga Han, tetapi sebenarnya alasan utamanya adalah karena dia memasuki dunia rahasia kuno ini. Kapan dia akan meninggalkan dunia rahasia? Palmera merenung sejenak setelah mendengar kata-kata, seharusnya dalam 2 hari ini. Saya mendengar dari para tetua bahwa ada batas waktu untuk pembukaan dunia rahasia ini, dan tenggat waktu itu hampir tiba. Jika Hugo masih hidup, dia harus segera kembali ke sekte. Alexis sedikit mengernyit, dia tidak ingin Hugo mati di tempat rahasia. Balas dendam semacam ini harus dibalas oleh dirinya sendiri. Tuan Wood, apa ada satu hal lagi? Alexis berpikir sejenak, tetapi masih tidak menyebutkan pil roh. Dia menyebutkan hal yang sangat penting ketika dia pertama kali datang, dan petinggi dari sekte Bulan Merah pasti akan mengetahuinya, dan kemudian motifnya tidak murni. Tidak ada apa-apa. Ya, jika Anda butuh sesuatu, Tuan Wood, bisa hubungi saya kapan saja. Setelah Alexis memasuki ruangan, dia tidak berlatih, tetapi mengeluarkan pedang iblis. Dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada saat ini, sinar merah menyala pada pedang iblis, dan bayangan seorang wanita yang terbungkus rantai pada tubuh halus muncul di depan Alexis. Wanita ini tidak lain adalah Aurora. Yang harus dilakukan Alexis adalah memotong rantai di tubuh Aurora. Faktanya, setelah kekuatannya meroket selama penilaian tanah semi gelap, dia sudah memiliki kemungkinan untuk memotong rantai pada Aurora, tetapi Aurora memberitahunya bahwa kultivator iblis sangat peka terhadap nafas roh pedang. Samar-samar merasa bahwa dia telah menjadi seperti ini, yang tampaknya ada hubungannya dengan orang kuat tertentu di semi gelap, dan bahkan keberadaan yang mengendalikan segalanya di semi gelap, jadi dia tidak ingin berada di semi gelap. Buka segel dengan cepat, yang akan meningkatkan risiko. Setelah kembali ke ekstrateritorial, dia mengalami masalah Sohan di penjara surgawi, dan dia melupakannya. Nanti, demi keamanan, Alexis berencana melakukannya setelah dia sepenuhnya menguasai tebasan jiwa bintang, jadi ditunda sampai sekarang. Alasan mengapa dia harus menguasai tebasan jiwa bintang sebelum bergerak sangat sederhana, karena kali ini, Alexis ingin langsung memotong 2 rantai di tubuh Aurora. Dengan cara ini, kekuatannya akan meningkat lagi. Bab 4442. Pemilihan 9 pahlawan. Saat berikutnya, Alexis melambaikan tangannya dan mengaktifkan formasi penutup dan pertahanan di ruangan itu. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, dia mengerahkan formasi lain di sendiri. Bagaimanapun, tebasan jiwa bintang berbeda dari teknik pedang Juggernaut dan tebasan bulan darah. Kekuatan jiwanya berfluktuasi dengan kuat, dan bahkan gumpalan aftermath yang dipancarkannya cukup menakutkan. Saat berikutnya, Alexis menarik napas dalam-dalam, melonjak dengan kekuatan jiwa, dan metode jiwa bintang yang dipelajari di tempat semi gelap saat sedang berjalan, seolah-olah bintang tak berujung diintegrasikan ke dalam pedang iblis. Gelombang yang sangat menakutkan niat pedangnya meletus dari pedang iblis. Mata Alexis bersinar, dan 3 segel jiwa keluar bersamaan. Pada saat yang sama, seni pembakaran darah, tubuh iblis surgawi, transformasi tubuh jiwa, metode hukum korosif, dan lainnya. Semuanya dilakukan. Untuk beberapa saat, pedang Alexis. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, bahkan sebelum pedang itu ditebang, niat pedang yang memancar darinya akan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh formasi, dan hampir tidak mungkin untuk menekan nafas niat pedang. Tiba-tiba, pedang keluar.
Seperti ribuan nebula, mereka mengalir ke arah Aurora pada saat yang sama. Cahaya hitam pada dua rantai yang dikunci oleh niat pedang di atas tubuh halus Aurora. Saat berikutnya, suara retak dan pecah, suara pecah, cahaya hitam bertabrakan dengan nebula dengan gila, dan pada akhirnya, itu masih dikalahkan oleh kekuatan nebula, benar-benar hancur. Pada saat yang sama, kedua formasi itu juga mencapai batasnya dan langsung runtuh. Ekspresi kegembiraan muncul di mata indah Aurora, auranya naik dengan cepat, dan tubuhnya yang halus berangsur-angsur mengeras. Alexis menghela nafas ringan, kegembiraan di matanya, itu sukses. Tapi segera, dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan formasi yang hancur itu. Pada saat yang sama, tubuh Aurora juga diintegrasikan ke dalam pedang iblis, dan cahaya pada pedang iblis itu menyala sebelum menghilang. Pada saat ini, Palmera mengetuk pintu, dan dengan suara itu, dia bertanya dengan ragu, "Tuan Wood, apakah Anda baik-baik saja?" "Baru saja. Sepertinya saya merasakan aura yang mengerikan." Alexis membuka pintu dan tersenyum. Berkata, "Tidak apa-apa, kamu pasti merasa ada yang tidak beres." Palmera mengintip situasi di ruangan itu, dan setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh, dia mengangguk dan berkata, "Maaf, aku mengganggumu, tuanku." Setelah mengatakan itu, dia mundur. Alexis kembali ke kamar, duduk bersila, dan mulai berlatih. Aura di sini memang sangat melimpah, yang beberapa tingkat lebih tinggi daripada di luar, dan Sekte Bulan Merah, sebagai salah satu dari 8 sekte, menempati posisi tertinggi. Tingkat spiritual Vena, ditambah dengan formasi pengumpulan roh tingkat tinggi ini, efeknya tidak buruk setelah latihan. Dalam periode terakhir, kekuatannya dapat dikatakan telah meroket, dan dia perlu mengkonsolidasikannya. Sekte Bulan Merah ini adalah tempat yang sangat cocok untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah berlatih sambil menunggu Hugo kembali ke sekte. Bunuh Hugo dan mendapatkan pil roh. Sekte Bulan Merah. Sekte Bulan Merah dibagi menjadi 3 halaman dalam, yaitu Akademi 1, Akademi 2 dan Akademi 3, di antaranya Akademi 1 adalah yang paling kuat. Di Akademi 1, ada semua murid elit dari Sekte Bulan Merah. Paviliun Z adalah salah satu loteng terbaik di halaman sekte, hanya keberadaan yang bisa disebut monster bahkan di Akademi 1 yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Di Paviliun Z, seorang pemuda tampan dengan rambut abu-abu dan mata emas terang, yang terlihat sedikit aneh dan penuh pesona, sedang memegang segelas anggur spiritual saat ini, menatap seorang wanita yang berlutut di depannya, dan berkata, "Saudari Wu benar-benar membawa seorang pria kembali." Wanita itu cukup cantik, mengenakan gaun hitam dengan garis leher terbuka lebar, memperlihatkan sepotong putih. Dia mengangguk dan berkata, "Itu benar." Selain itu, dikatakan bahwa Nona Kenet dan pria itu cukup akrab, bahkan wanita berbaju hitam itu ragu-ragu. Pemuda berambut abu-abu itu berteriak dengan dingin, katakan. Bahkan, Nona Kenet bahkan membawanya untuk tinggal di mansionnya. Ketika pemuda berambut abu-abu mendengar kata-kata itu, cahaya dingin melintas di matanya, dan gelas anggur di tangannya pecah. Pada saat yang sama, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Merasakan nafas awet muda, tubuh halus wanita itu sedikit bergetar. Bukan hanya dia, tetapi seluruh formasi pertahanan Paviliun Z bergetar. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Kenet adalah wanita yang aku suka, dia hanya bisa menjadi milikku. Sudahkah kamu memeriksa detail?" Orang ini, penjahat itu baru saja memasuki Akademi 1, dan diterima sebagai murid tertutup oleh Tetua Agung Penggemar Kenet. Sirius juga memenuhi harapan Kenet, menciptakan keajaiban berulang kali. Dia baru berusia 900 tahun, dia dianggap muda di antara kultivator, dan kultivasinya telah mencapai tingkat lapisan ke-6 alam asal. Pada saat yang sama, dia juga jenius kelima. 730 di daftar bintang dewa. Mendengar ini, wanita berbaju hitam itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, "Tuanku, ada yang aneh dengan pria itu." "Apa yang aneh?" Mata Sirius berkilat, "Ada apa?" Manusia ini baru saja di alam perbaikan dan alam perbaikan lapisan ke-7. Namun, dia sangat muda, baru berusia 20-an, dan bakat mereka dalam seni bela diri dapat dianggap luar biasa.
Dia bisa disebut jenius, tetapi jenius seperti itu memiliki belum pernah terlihat di wilayah jiwa bulan. Aku pernah melihatnya sebelumnya, saya belum mengumpulkan informasi apapun tentang dia, saya hanya tahu. Nama belakangnya sepertinya Yu, dan Nona sepertinya memanggilnya, Kayu. Mata Sirius menjadi lebih suram, bahkan dia punya nama panggilan. Sangat mudah untuk mengusir Alexis dari Sekte Bulan Merah, tetapi kebiasaan Sirius tidak akan pernah menimbulkan masalah di masa depan. Tidak cukup hanya mengusirnya, dan jika Kenneth berdedikasi untuk membela anak ini, dia tidak berani mengirim seseorang untuk memburunya. Sirius mengambil napas dalam-dalam. Adapun langsung mencubit Alexis sampai mati, itu akan menjadi lebih buruk. Melakukan hal itu pasti akan membangkitkan rasa jijik Kenneth. Melihat ekspresi Sirius, wanita berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, jika Anda ingin menyingkirkan orang ini, saya punya ide." Oh! Mata Sirius berkilat gembira, dan tiba-tiba dia melambaikan tangannya, kekuatan yang kuat turun ke tubuh halus wanita dengan rok hitam. Ah! Wanita dengan rok hitam itu berseru, tubuhnya yang ramping dan panas didorong ke pelukan Sirius dengan kekuatan itu, dan sepasang tangan besar membelai tubuh wanita itu. Wajah cantik wanita itu memerah, dan tubuh halusnya tampak melembut, terengah-engah terus-menerus di pelukan Sirius. Sirius tersenyum sambil bermain dengan tubuh halus wanita berbaju hitam, "Ayo dengarkan, jika kamu berkata bagus, saya akan membalas Anda dengan baik." Wanita berbaju hitam itu terengah-engah, dan berkata sesekali, "1 hari apa 2? 2 hari dari sekarang, Tuan, apakah Anda lupa?" Sirius berkata dengan mata cerah ketika dia mendengar kata-kata, "Pemilihan 9 pahlawan." 2 hari kemudian, pemilihan 9 pahlawan sekali dalam 1000 tahun akan dimulai. Pemilihan 9 pahlawan adalah tradisi Sekte Bulan Merah sejak zaman kuno. Adalah bakat yang sesuai dengan surga kekuatan. Dapat dikatakan bahwa pemilihan 9 pahlawan ini adalah 9 pelaku kejahatan terbaik di Sekte Bulan Merah dalam 1000 tahun. Bab 4443. Upacara Akbar. Setelah menjadi pemilihan 9 pahlawan, semua jenis sumber daya seni bela diri akan dikhususkan untuk 9 orang ini. Bahkan para murid Akademi 1 akan sangat iri dengan perlakuan itu. Namun, pemilihan 9 pahlawan hanya dapat dipilih selama 1000 tahun, dan setelah 1000 tahun, pemilihan 9 pahlawan akan terpilih kembali. Secara umum, selama seseorang bisa menjadi pemilihan 9 pahlawan, selama dia tidak mati muda, kekuatannya akan meroket dalam 1000 tahun, dan dia akan memiliki peluang besar untuk memenuhi syarat memasuki Akademi Rahasia untuk studi lebih lanjut. Halaman rahasia Sekte Bulan Merah sangat istimewa, bukan di wilayah jiwa bulan, tetapi di wilayah Celestial. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat suci di hati semua murid Sekte Bulan Merah. Pilihan ini, murid-murid Sekte Bulan Merah, siapapun dapat berpartisipasi, setiap orang memiliki kesempatan untuk menonjol. Namun nyatanya, hanya murid akademi yang berpartisipasi, dan yang lainnya berani memperebutkan tempat 9. Itu adalah mencari kematian. Tentu saja, sesekali akan ada murid dari sekolah lain yang membuat heboh. Mata Sirius berkedip sedikit dan berkata, "Maksudmu, biarkan anak bermarga Yu ini berpartisipasi dalam pemilihan 9 pahlawan. Jika anak ini benar-benar cukup bodoh untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini, maka dia tidak harus bertindak, dia tentu bisa, dia akan mati. Namun, bagaimana kita bisa membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi ini?" Wanita berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, "Tuan Wood, anak bermarga Yu ini adalah pelaku kejahatan, dan apa ciri-ciri yang umumnya dimiliki pelaku kejahatan?" Sirius merenungkan sejenak, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Keyakinan, atau kesombongan." Wanita dengan rok hitam itu mengangguk dan berkata, "Ya, dan, meskipun Nona Kenneth telah menyembunyikan keberadaan anak ini sekarang, berapa lama dia bisa menyembunyikannya? Dia akan diusir dari Sekte Bulan Merah oleh tetua tertinggi. Jika dia ingin tetap di gerbang, atau tetap di gerbang dengan cara yang tidak mempermalukan Nona Kenneth, hanya ada satu cara." Wajah Sirius sudah penuh kegembiraan, dan senyumnya menjadi semakin cerah, jadilah salah satu dari 9 pahlawan. Jika dia benar-benar dapat menunjukkan bakatnya,
tuannya mungkin benar-benar membantu Nona Kenet, tapi, itu tidak mungkin. Senyum Sirius berubah ganas dalam sekejap, dan dia berkata, denganku di sini, tidak mungkin. Segera, seorang wanita dengan rok hitam datang ke loteng dengan senyum di wajahnya. Mengetuk pintu. Palmera membuka pintu, menatap wanita berbaju hitam, sedikit mengernyit dan berkata, Dania. Apa yang kamu lakukan di sini? Dania tersenyum dan berkata, Palmera, kami hanya berteman, aku akan segera pergi, sampai jumpa. Teman. Senyum Palmera sedikit dingin, berhenti bicara omong kosong, Dania, apa yang kamu lakukan di sini? Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Dania berkata sambil bercanda, saya mendengar bahwa ada tamu yang datang ke kediaman Nona Kenet. Ekspresi Palmera sedikit berubah ketika dia mendengar itu, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kepribadian Nona itu, bahkan saya tidak tahu, bagaimana mungkin ada tamu. Tidak apa-apa, saya akan kembali. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia hendak menutup pintu. Benarkah? Dania tersenyum dan berkata, Anda tidak tahu, ketika Penatua tertinggi mengirim orang untuk menyelidiki, bisakah Anda menutupnya dengan mudah? Anda tahu, jika saya ingin memberi tahu Penatua tertinggi, betapa mudahnya itu. Kamu. Ekspresi Palmera menjadi sangat suram. Dania berkata dengan ringan, biarkan saya bertemu Tuan Wood ini, saya hanya ingin berbicara sedikit dengannya. Setelah itu, saya berjanji bahwa Tuan kita tidak akan tahu keberadaannya. Setelah ragu sejenak, Palmera hanya mengangguk dan berkata, ingat janjimu. Dania sedikit tersenyum. Jika dia ingin melaporkan Alexis, Sirius akan melakukannya sejak lama. Namun, yang dia inginkan bukanlah agar Alexis pergi, tetapi agar Alexis mati. Jika keberadaan berusia 20 tahun dari surga tingkat ke-7 untuk memperbaiki langit dibiarkan tumbuh, setelah 1000 tahun, sangat mungkin untuk menjadi eksistensi yang melampaui serigala langit purba. Mengikuti Palmera, Dania datang ke kamar Alexis. Palmera mengetuk pintu dan berkata, Tuan Wood, ada seorang wanita yang ingin bertemu denganmu. Masuk. Keduanya mendatangi Alexis. Palmera berkata dengan marah, Dania, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Dania tersenyum dan menatap Alexis dan berkata, Tuan Wood, tahukah Anda bahwa 2 hari kemudian, akan ada pemilihan di Sekte Bulan Merah saya? Itu adalah pemilihan 9 pahlawan. Ketika Palmera mendengar ini, wajahnya langsung berubah dan dia berkata, Dania, apa yang ingin kamu lakukan dengan pemilihan-pemilihan 9 pahlawan ini? Dia mengabaikan Palmera, dan melanjutkan, upacara akbar sekali dalam 1000 tahun memilih 9 pelaku kejahatan ekstrim. Ini adalah kesempatan besar bagi para murid Sekte Bulan Merah untuk terbang ke langit. Hampir semua pelaku kejahatan terkenal di Sekte Bulan Merah, semua orang akan berpartisipasi. Nah, ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk dikenali oleh para tetua, penguasa, dan bahkan para tetua. Palmera berkata dengan cemas setelah mendengar ini, Tuan Wood, jangan tertipu olehnya. Wanita ini tidak memiliki niat baik. Dengan Anda untuk berpartisipasi dalam pemilihan 9 pahlawan itu sangat berbahaya. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan mati, dan dia sudah memberi wajah Alexis. Alexis mendengar kata-kata itu, tetapi matanya berkilat, dan dia digolongkan sebagai penjahat terkenal. Dia tiba-tiba menatap Dania dan bertanya, Hugo, apakah dia akan berpartisipasi? Namun, Dania mengangguk dan berkata, hari pemilihan-pemilihan 9 pahlawan adalah hari terakhir dari periode pembukaan dunia rahasia. Jika Hugo berhasil meninggalkan dunia rahasia, dia pasti akan berpartisipasi dalam pemilihan. Pemilihan 9 pahlawan. Melihat ini, Dania tidak banyak bicara, tetapi melambaikan tangannya, melemparkan kartu giok ke Alexis dan berkata, saya sudah berurusan dengan formalitas, jika Tuan Wood ingin berpartisipasi, dengan kartu giok ini, kamu bisa masuk. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan loteng. Setelah Dania pergi, Palmera mengerutkan kening dan memandang Alexis dan berkata, Tuan Wood, Anda tidak benar-benar ingin berpartisipasi, kan? Setiap kali pemilihan 9 pahlawan, orang akan mati, bahkan monster dari Sekte Bulan Merah akan mati. Maka kali ini,
keduanya bisa dilakukan bersama. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya punya rencana sendiri." Mendengar ini, Palmera menghela nafas pelan dan meninggalkan ruangan. Sekarang dia hanya bisa berharap Nona bisa menghentikan Alexis saat itu. 2 hari kemudian, sebuah platform tinggi berdiri di atas alun-alun yang sangat luas. Platform tinggi itu dibagi menjadi 9 anak tangga dari tinggi ke rendah. Di sekitar alun-alun, sebuah stan berbentuk cincin dibangun, dan sudah banyak murid yang duduk di kursi di atas stan, menunggu upacara akbar dimulai.